Halo teman-teman inspiratif, terima kasih sudah mendukung saya. Buat teman-teman yang baru menonton video saya, jangan lupa klik subscribe atau follow agar kalian terus mendapatkan video terbaru dari saya. Di dunia ini ada banyak cerita dan kisah. Kisah kali ini adalah kisah inspiratif. Berasal dari Indonesia. Seorang bapak yang bernama Bapak Ngadiman berusia 56 tahun menjalani kehidupan ibarat menyusuri jalan setapak yang setiap langkahnya akan menyisakan jejak. Warga Desa Karangkemiri, Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ini berkeinginan agar setiap langkahnya dapat membawa arti terutama bagi kemanusiaan. Baginya, menolong sesama itu merupakan sebuah panggilan. Dia memilih untuk menjawab panggilan itu dengan mendonorkan darahnya. Bapak Ngadiman adalah pria kelahiran tahun 1964. Sejak tahun 1986, saat itu usia Bapak Ngadiman 22 tahun dan menjalani profesi sebagai supir mobil ambulans dan supir mobil jenazah di Palang Merah Indonesia, Kabupaten Banjarnegara. Dan dia mulai mencoba mendonorkan darahnya. Pertama kali donor darah, dia merasa ada sesuatu yang hangat menjalar di seluruh tubuhnya. Dan dia merasakan ada satu kebanggaan bisa mengambil bagian dalam aksi kebaikan. Kalau kita lihat, memang hari-hari ini PMI memerlukan banyak darah. Saya merasa juga ketika saya mendonorkan darah, tubuh saya itu menjadi enteng. Dan saya yakin bahwa saya akan terus menjadi lebih sehat ketika saya donor darah. Karena donor darah itu akan menimbulkan sel-sel darah baru yang membuat kita awet muda. Nah, kembali kepada Bapak Ngadiman. Sejak saat itu, Bapak Ngadiman mulai rutin mendonorkan darahnya minimal 3 bulan sekali. Itu seperti anjuran dari Palang Merah Indonesia. Hingga saat ini, saat usia Bapak Ngadiman berusia 56 tahun, tercatat pernah mendonorkan darahnya sebanyak 118 kali. Bagi Bapak Ngadiman, setiap tetes darah yang dia bagikan itu menjadi warisan kebaikan yang tidak dapat diukur dengan apapun. Menjadikannya tetap bersemangat melintasi jalan-jalan di sekolah dan juga jalan-jalan yang ada di desanya. Dia berharap setetes darah yang dia bagikan akan mendapat harapan bagi orang-orang yang mendapatkan darah tersebut, seperti hujan yang jatuh tepat di atas daun. Awalnya Pak Ngadiman merasa takut pada jarum. Sudah 34 tahun berlalu dan sudah 118 kali Bapak Ngadiman mendonorkan darahnya. Namun, ketakutan terhadap jarum suntik itu belum hilang. Selama puluhan tahun Bapak Ngadiman melakukan aksi donor darah. Selama itu juga dia harus melawan rasa takutnya terhadap jarum suntik. Tetapi yang terpenting adalah dia tidak menyerah kepada jarum suntik. Dia lebih ingin melihat bahwa orang banyak selamat oleh karena darah yang dia berikan. Rutinitas donor darah tersebut bahkan pernah membawanya kepada pendapatan rencana ya dari Presiden memberikan piagam dan juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia atas kebaikan dan pengorbanannya yang dia berikan selama dia memberikan donor darah. Saya senang sekali dan saya akan semakin semangat untuk donor darah, apalagi di saat-saat pandemi COVID kemarin itu banyak orang yang ingin mendonorkan darahnya tapi karena kondisi tidak bisa. Dia juga khawatir pandemi COVID itu membuat jumlah pendonor akan berkurang, sehingga Pak Ngadiman berkomitmen untuk terus memberikan darahnya kepada orang lain. Saya melihat di Google
ada begitu banyak korban-korban kecelakaan yang membutuhkan darah, mereka tidak mendapatkan darah karena orang Indonesia tidak rutin memberikan darah. Bagi kita, orang-orang yang memiliki berat badan di atas 50 kg, biarlah kita juga belajar untuk memberikan darah kita. Kunjungi PMI, karena sebenarnya PMI juga akan memberikan kepada kita informasi agar kita bisa donor darah. Kalau misalnya kita tidak bisa donor, biasanya darah kita mengambang. Namun saya sarankan kepada teman-teman sekalian, marilah kita berbuat kebaikan mulai dari diri kita sendiri. Berdonor darah itu tidak rugi karena kita akan selalu tambah sehat, dan juga dengan donor darah, ketika darah kita keluarkan membantu orang lain, maka tubuh kita sendiri akan memproduksi sel-sel darah merah yang baru. Itu yang membuat kita tetap awet muda. Semoga kita bisa memetik pelajaran penting dari kisah ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.